Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sodik Irawan, STPMA, Widyaswara Ahli Muda dari Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan terkait dengan video pembelajaran strategi agenda 1, sikap perilaku bela negara. Dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau CPNS golongan 3 secara blended learning. Agenda 1 adalah sikap perilaku bela negara. Pelatihan dasar CPNS merupakan pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Masa prajabatan adalah percobaan selama 1 tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dasar CPNS ini mengambil dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang ASN, sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, kemudian Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS dan perubahannya, yaitu Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Untuk 2025, mulai tahun 2025 ini, untuk kurikulum dan juga pedoman penyelenggaraan mendasarkan pada Keplan Nomor 580 K1 PDP 07 2024 tentang kurikulum penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan juga Keplan Nomor 581 K1 PDP 07 2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Yang dibangun dalam hal pelatihan dasar CPNS ada 4, yaitu pertama, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar CPNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Dan tentunya keempat kompetensi tersebut akan membentuk karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk kurikulum ada 2. Yang pertama adalah kurikulum pembentukan karakter, dan yang kedua adalah kurikulum penguatan bidang tugas. Untuk kurikulum pembentukan karakter ada 4 agenda. Yang pertama, sikap perilaku bela negara. Yang kedua, nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga adalah kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah habituasi. Untuk kurikulum karakter PNS, yang pertama, agenda 1 ini ada sikap perilaku bela negara. Yang agenda 2 ada nilai dasar PNS, agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance, dan yang keempat habituasi. Untuk yang kurikulum agenda 1 terdiri dari 3 mata pelatihan. Pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, yang kemudian yang kedua adalah analisis isu kontemporer, pengelolaan konflik kepentingan, dan juga yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Untuk metode penyelenggaraan dari 3 alternatif yang bisa dilakukan, yaitu klasikal, blended learning, dan juga distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Maka di instansi Kementerian Dalam Negeri ini, kebijakan yang dilakukan adalah dengan blended learning yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama pembelajaran mandiri, yang kedua distance learning, dan yang ketiga pembelajaran klasikal. Untuk distance learning ini ada e-learning dan juga ada aktualisasi di tempat kerja. Untuk waktu penyelenggaraan, blended learning ini selama 647 jam pelajaran atau 74 hari kerja, di mana ada 3 bagian, yaitu terkait dengan pelatihan mandiri yang diikuti oleh peserta melalui LMS, ada 48 jam pelajaran, 9 hari kerja, dan juga bertempat di tempat kedudukan peserta. Kemudian ada distance learning yang terdiri dari e-learning selama 33 jam pelajaran sinkronus dan 144 jam pelajaran asinkronus, yang itu 19 hari kerja yang bertempat di kedudukan peserta.
dan juga aktualisasi di tempat kerja selama 360 jam pelajaran atau 40 hari kerja, atau bisa disesuaikan, disetarakan paling singkat 30 hari kerja dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Dan juga ada pembelajaran klasikal selama 62 jam pelajaran atau 6 hari kerja di tempat penyelenggara pelatihan blended learning. Untuk pembelajaran mandiri, agenda 1 ini dilakukan di hari pertama selama 3 jam pelajaran dan hari kedua selama 6 jam pelajaran. Untuk e-learning dilakukan dengan pola sinkronus dan juga asinkronus. Untuk agenda 1 dilaksanakan di hari pertama, sinkronus sebanyak 2 jam pelajaran, kemudian dan di hari ketiga sebanyak 3 jam pelajaran, yaitu dengan pola 203. Hari pertama 2 jam pelajaran sinkronus, hari kedua 0 jam pelajaran, dan hari ketiga 3 jam pelajaran sinkronus. Untuk pembelajaran klasikal dilakukan selama 12 jam pelajaran di tempat penyelenggara blended learning. Dan strategi pembelajarannya yang dibahas dalam video ini adalah yang berupa distance learning, yaitu dengan e-learning dan juga pendalaman agenda, dan juga dari pembelajaran klasikal. Pendekatan dalam pembelajaran agenda 1 Latsar CPNS ini ada 3. Yang pertama pedagogi, yaitu bahwa si pelatih ataupun fasilitator ataupun widyaiswara ini menjadi sumber dari informasi yang kemudian akan diikuti oleh peserta. Kemudian andragogi dan juga hetagogi. Hetagogi ini dilakukan di dalam pembelajaran mandiri, di mana peserta akan mempelajari apa yang penting bagi mereka dan juga akan mengisi evaluasi setelah mereka melakukan pembelajaran. Untuk secara andragogi dilakukan di dalam proses sinkronus di e-learning, dan kemudian pedagogi dilakukan di klasikal, yaitu terkait dengan praktek bela negara, yaitu berupa baris berbaris, protokolan, upacara, dan juga api semangat bela negara. Untuk agenda 1 sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 mata pelatihan, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Di situ ada tentang wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada analisis isu kontemporer, dan juga ada kesepsikan bela negara. Dan harapannya Bapak Ibu sekalian, dari 3 hal ini kemudian nanti akan disusun rencana aksi bela negara, dan juga harapannya akan menunjukkan sikap perilaku bela negara. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, agenda 1 dengan agenda lain punya keterkaitan. Agenda 1 ini menjadi landasan dari semua agenda, dan kemudian ini juga akan menjadi satu framework untuk nantinya ASN akan menyesuaikan bagaimana kemudian isu itu digali dan juga akan dipecahkan gagasannya dan kemudian diaktualisasikan, dan sehingga dalam hal ini nanti akan terbentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Oke, kita awali peserta untuk Latsar CPNS ini karena sifatnya dengan cara sinkronus atau lewat e-learning. Ini saya berikan pilihan apakah suasana yang A atau B. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan ini tentunya metode yang aktif dan tidak hanya sekedar metode yang pasif, yaitu hanya membaca. Nah, karakteristik dari peserta sendiri adalah rata-rata kaum milenial, Gen Z, dan juga Gen Alpha. Gen Z, Gen Alpha, dan juga milenial ini punya karakteristik terkait dengan mahir teknologi, kemudian tertarik pada multimedia, komunikasi visual, dan lebih mandiri. Meskipun kemudian ada beberapa hal yang negatif seperti membuat privasi dan juga ambisi. Nah, dalam hal ini kita menggunakan untuk secara sinkronus media-media pembelajaran yang interaktif. Antara lain adalah Zoom, kemudian ada aplikasi Padlet, dan juga ada aplikasi Wayground untuk evaluasi penyelenggaraan dari setiap mata pelatihan. Nah, kemudian juga dalam hal ini
tentunya kita berpegang kepada tujuan pembelajaran, yaitu untuk agenda 1 ini diharapkan nanti peserta dapat memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan dalam menunjukkan sikap dari laku bela negara yang dalam suatu subsegan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional dan pelayan masyarakat. Kemudian indikator hasil belajarnya ada 3. Pertama, nanti harapannya peserta dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara dan analisis wawasan kebangsaan. Yang kedua, melakukan analisis isu kontemporer di lingkungan unit kerja masing-masing dan juga jabatan peserta. Yang ketiga, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Untuk rancang bangun pembelajaran agenda ini dilakukan dengan matriks sebagai berikut. Jadi wawasan kebangsaan dan bela negara ini ada 3 materi pokok dan dengan metode pembelajaran mandiri, distance learning, dan juga klasikal. Kemudian yang kedua ada mata pelatihan analisis isu kontemporer dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Kemudian untuk sinkronus, untuk rancangan pembelajarannya di hari pertama sinkronus ini dengan 2 jam pelajaran. Ini dilakukan dengan yang pertama pendahuluan, yaitu menyapa perkenalkan diri, kemudian mengajak berdoa, dan juga supaya lebih meriah ada ice breaking dan juga yel-yel. Kemudian disampaikan tujuan pembelajaran dan kemudian peserta merelakan diri dan menuliskan harapan dengan Padlet. Diharapkan dengan Padlet ini nanti peserta dapat melihat foto dari sesama peserta dan juga mengetahui profil dari masing-masing peserta. Kemudian untuk penjelasan, ini penyajiannya yang pertama adalah terkait dengan Latsar CPNS akan diulas kembali dan juga agenda 1. Kemudian dilakukan review pemahaman peserta terkait dengan agenda 1 yang sudah dipelajari secara mandiri melalui aplikasi Padlet, dan juga kemudian meminta kepada beberapa peserta untuk menyampaikan hasil pembelajaran agenda 1 secara mandiri dengan lisan. Kemudian memberikan umpan balik dan selanjutnya memberikan penguatan terkait wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, pengelolaan konflik kepentingan, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Sebagai penutup akan dilakukan rangkuman bersama dengan peserta, kemudian dilakukan evaluasi berupa penugasan individu dan kelompok untuk sesi asinkronus, dan juga terakhir adalah dengan menutup salam. Materi ini dengan 3 pendekatan, yaitu must know, yaitu terkait dengan modul itu harus diketahui oleh peserta, should know yang seharusnya diketahui peserta, dan nice to know yang ini akan jadi lebih baik ketika peserta tahu. Sehingga ketika sesi sinkronus ini tidak hanya mengulang kembali apa yang ada di modul, tapi juga ditambahkan beberapa hal. Antara lain terkait dengan konsep wawasan kebangsaan dan juga karakter wawasan kebangsaan, kemudian juga konsensus dasar berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, ini akan dieksplor lebih jauh. Nah, kemudian di dalam hal bela negara akan dieksplor terkait dengan indikator-indikator termasuk cinta tanah air dan sebagainya. Nah, di indikator juga akan diberikan contoh-contoh supaya peserta akan lebih mudah mengetahui contohnya, dan juga diberikan penguatan terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, di mana dua undang-undang ini tidak masuk dalam modul pembelajaran untuk agenda 1. Namun ini dirasa perlu untuk disampaikan, mengingat dalam hal ini Indonesia sebagai negara kesatuan tentunya ada desentralisasi dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Kemudian dilakukan isu kontemporer. Kemudian dalam isu kontemporer ini akan dilatih bagaimana menggunakan teknik analisis isu dan juga sampai di dalam hal kegiatan. Kemudian juga dilakukan penjelasan terkait dengan konflik kepentingan yang didasarkan pada Permenpan RB nomor 17 tahun 2024. Kemudian dalam hal kesiapsiagaan bela negara akan dilakukan review terkait dengan bagaimana konsepsi bela negara, dan juga di akhir tentunya akan diminta untuk membuat rencana aksi bela negara. Kemudian untuk penugasan ada 4 penugasan dalam sesi asinkronus. Yang pertama adalah terkait dengan tugas individu, analisis isu bidang tugas, mempraktekkan
analisis isu kontemporer ke dalam pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang kedua, studi kasus konflik kepentingan dan tugas individu. Yang ketiga, tugas kelompok, yaitu berupa video role play, penerapan nilai bela negara. Kemudian yang keempat adalah pembuatan matriks rencana aksi bela negara yang berupa tugas individu. Nah, inilah tugas-tugasnya di dalam asinkronus, ada 4 tugas. Dan kemudian di hari ketiga, di sesi setelah asinkronus, ini ada sesi asinkronus selama 3 jam pelajaran, di mana dalam sesi ini pelatih atau fasilitator ini lebih memandu peserta untuk melaksanakan tugasnya secara bergilir dan memberikan umpan balik. Dan juga kemudian dilakukan evaluasi dengan aplikasi Weikron. Nah, seperti ini kira-kira contoh-contoh yang sebagai tugas dari peserta. Ada solusi dan juga nanti ada aksi kreatif. Kemudian juga ada rencana aksi bela negara. Kemudian di sesi klasikal ada 12 jam pelajaran, di mana di sesi klasikal ini nanti peserta akan ada di outdoor dan juga di indoor. Untuk di outdoor mereka akan bermain untuk perkembangan tim, kemudian ada protokol upacara dan juga baris berbaris. Dan di malam harinya akan diakhiri dengan api semangat bela negara. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan yang dilakukan, ada baris berbaris, kemudian latihan upacara, dan juga api semangat bela negara. Demikian tadi strategi pembelajaran agenda 1 Latsar CPNS secara blended learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.